Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita kembali berkumpul di madrasah yang kita cintai ini untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dalam talabil ilmi. Kemudian salawat beserta salam senantiasa kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari yang cerah ini Ustaz akan menyampaikan beberapa mu'awwiqat fi talabil ilmi, yaitu rintangan-rintangan, penghalang-penghalang yang bisa menghalangi seseorang dalam menuntut ilmu. Kalau rintangan-rintangan ini kita jauhi, maka insya Allah Subhanahu wa taala kita semua akan menjadi santri dan penuntut ilmu yang berhasil. Para ulama membicarakan dalam kitab-kitab tentang ilmu berbagai bentuk mu'awwiqat, berbagai bentuk penghalang seseorang mendapatkan ilmu. Di antaranya adalah niat yang tidak ikhlas. Bahwa dalam menuntut ilmu ini, seorang penuntut ilmu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu merupakan ibadah, bahkan merupakan ibadah yang sangat mulia. Oleh sebab itu, seseorang mesti ikhlas dalam menuntut ilmu. Dia menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata, bukan karena yang lain. Ya, sebagaimana jika kita mengerjakan sholat, tilawah Al-Quran, berpuasa, bersedekah, berzikir, itu semua kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam menuntut ilmu ini kita juga mestinya mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan jika orang tidak ikhlas di dalam mengerjakan suatu ibadah. Maka menuntut ilmu ini harus didasarkan kepada keikhlasan, yaitu kita semua menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung-sanjung orang, bukan karena ingin dikatakan sebagai seorang alim, bukan karena ingin dikatakan sebagai seorang hafizul Quran, bukan karena ingin dikatakan sebagai orang penghafal kitab-kitab, bukan ingin dikatakan sebagai seorang yang mengetahui banyak hal, tetapi karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Qul hazihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga orang-orang yang mengikutiku di atas ilmu. Ya, inilah niat yang harus kita luruskan. Barangkali satu ilmu yang kita dapatkan di sekolah ini yang didasari dengan keikhlasan itu akan bermanfaat bagi kita dalam kehidupan kita. Tetapi ilmu yang kita cari tanpa keikhlasan, dia hilang begitu saja, lupa begitu saja karena tidak ada keikhlasan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang murni, yang bersih karena Allah Subhanahu wa taala dan dikerjakan karena mengharapkan semata-mata keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikhlas dalam menuntut ilmu, maka keutamaan-keutamaan menuntut ilmu yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim dan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, kita semua akan memperolehnya di dunia maupun di akhirat. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, maka ayat-ayat yang mencela orang yang riya dalam amalnya, juga hadis-hadis yang mencela orang-orang yang riya dalam hadisnya, maka akan mengenai kita semua. Maka harus berusaha ikhlas dalam menuntut ilmu ini. Ini yang pertama, penyakit atau rintangan dalam menuntut ilmu, yaitu tidak adanya keikhlasan seseorang dalam menuntut ilmu. Kemudian yang lain adalah hubbuz zuhur wa syuhrah, yaitu ingin terkenal, ingin populer. Ya, ia ingin terkenal dengan menuntut ilmu. Dia ingin dikenal orang dengan menuntut ilmu. Banyak para penuntut ilmu yang mengalami hal seperti ini. Bahkan mungkin jarang sekali yang selamat dari penyakit seperti ini. Dia ingin menonjol, dia ingin terkenal, ya, di tengah kawan-kawannya, di tengah masyarakatnya, di kampungnya, ya, atau di komunitasnya. Dia ingin ditonjolkan oleh orang lain, ingin dipuji, ya, ingin disanjung-sanjung.
Ya, ini disebut oleh ulama dengan hubbuz zuhur wa syuhrah. Ya, yaitu suka kepada ya kepopuleran, popularitas. Ini harus dihindari oleh seorang penuntut ilmu. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya na'ayal Arab, ya na'ayal Arab, ya na'ayal Arab, inna akhwafa ma akhafu alaikum. Kata Rasulullah SAW, ar-riya wa syahwa al-khafiyah. Kata Rasulullah, wahai bangsa Arab, wahai bangsa Arab, wahai bangsa Arab. Dipanggil oleh Rasulullah SAW sebanyak 3 kali. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, yang pertama adalah ar-riya, yaitu mengamalkan sesuatu dari ibadah karena mengharapkan pandangan dari orang lain, karena ingin dilihat oleh orang lain lalu dipuji oleh orang lain. Yang kedua adalah wasyahwatul khafiyah. Wasyahwatul khafiyah ditafsirkan oleh Ibnul Athir bahwa maknanya adalah seseorang menuntut ilmu karena ingin dipuji oleh orang lain, karena ingin disanjung-sanjung oleh orang lain sebagai orang yang top, yang alim, yang hebat, yang gelarnya banyak. Ini harus kita hindari dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, dalam menuntut ilmu ini penghalangnya adalah orang lalai dalam menghadiri majelis ilmu. Sering telat datang ke sekolah, malas-malasan, sering keluar ketika ustadznya sedang menjelaskan, tidak memperhatikan pelajaran, tidak mencatat pelajaran, ngobrol ya ketika ustadznya sedang menjelaskan suatu pelajaran. Ini adalah salah satu sebab orang ya terhalang mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman dahulu ulama begitu susah untuk mencari ilmu. Mereka perlu berjalan puluhan kilo, ratusan kilo, bahkan ribuan kilo. Mereka kelaparan, kehausan, ya. Kemudian tidak membawa bekal yang banyak, tidak punya uang, ya. Lampu pun tidak ada, ruangannya panas. Tetapi mereka ya tetap menjaga semangat dalam menuntut ilmu ini. Kita sekarang ini alhamdulillah fasilitas sudah disediakan. Makanan, minuman, pakaian, peralatan sekolah, ya, ruangan yang AC, yang dingin, ya, bersih. Kemudian buku-buku sudah ditulis dengan sangat baik, rapi, indah untuk dilihat. Maka ini harus menjadi ya penyemangat bagi kita dalam menuntut ilmu. Jangan sampai menjadi penghalang bagi kita dalam menuntut ilmu ini. Hal-hal yang ya seharusnya menjadi pendorong bagi kita dalam menuntut ilmu tidak boleh menjadi penghalang bagi kita. Jangan sampai karena makanan yang terlalu enak kita malas menuntut ilmu. Jangan sampai karena begitu banyak kemewahan yang diberikan oleh orang tua, ya, antum semua antuna ya malas menuntut ilmu. Sepatunya bagus, bajunya bagus, jam tangannya bagus, tasnya yang bagus sekalipun. Ini jangan sampai menjadi penghalang menuntut ilmu. Mestinya menjadi penyemangat. Semuanya sudah disediakan oleh orang tua. Ini harus menjadi penyemangat dalam menuntut ilmu, jangan menjadi penghalang, ya. Jangan menjadi perintang seseorang dalam menuntut ilmu, ya. Kemudian selanjutnya adalah seseorang ya terhalang menuntut ilmu karena dia menyibukkan dirinya dengan kesibukan-kesibukan yang lain selain menuntut ilmu, ya. Sibuk dengan olahraga tertentu, ya. Sibuk dengan ya latihan-latihan di luar menuntut ilmu yang dia belum perlukan saat itu. Sibuk main, ya, sibuk ngumpul dengan teman-temannya, sibuk ngobrol dan sebagainya, sehingga waktu dia untuk menuntut ilmu habis untuk hal itu. Sementara waktunya tidak banyak dalam menuntut ilmu, ya. Oleh sebab itu ini harus dihindari. Kita harus lihat mana yang paling penting untuk kita kerjakan, mana yang paling urgent untuk kita kerjakan sebagai penuntut ilmu. Itu yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Banyak yang beralasan, ya, dengan alasan-alasan saya sibuk Ustaz, saya kursus di luar Ustaz, saya privat ini itu Ustaz, ya. Padahal di sekolah juga diajarkan ilmu yang sama. Nah, ini akan menjadi penghalang seseorang di dalam menuntut ilmu. Kemudian selanjutnya adalah banyak orang-orang yang sudah bosan dalam menuntut ilmu ini. Bosan belajar di sekolah, itu aja terus, ya, masuk pulang sama terus, kegiatannya monoton. Ini menyebabkan sebagian orang bosan dalam menuntut ilmu. Ini tidak boleh. Dan obatnya adalah dengan mengetahui keutamaan-keutamaan ilmu yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan dalam hadis Rasulullah SAW. Menuntut ilmu itu suatu kebanggaan, suatu kemuliaan, ya. Karena di antara kita manusia tidak ada yang suka dipanggil sebagai orang yang jahil, orang yang bahlul, enggak ada. Hatta orang yang bahlul sekalipun benar-benar bahlul, dia tidak suka dipanggil sebagai seorang yang jahil. Ya, semuanya ingin dikatakan sebagai seorang alim. Oleh sebab itu, kita tidak boleh bosan dalam menuntut ilmu ini. Dan kebosanan seseorang dalam menuntut ilmu itu barangkali disebabkan adalah karena dosa-dosa yang dilakukannya. Barangkali dia melakukan ya
hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada makanan yang masuk ke dalam perutnya bukan makanan yang halal misalnya, sehingga dia menjadi malas dalam menuntut ilmu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya setiap dosa yang dilakukan seseorang itu akan menjadi penghalang dia untuk mendapatkan kebaikan. Maka tidak boleh bosan. Antum berada dalam kemuliaan yang sangat tinggi yang harus dipertahankan. Siapa yang tidak ingin mulia? Siapa yang tidak ingin mulia dan terhormat di dunia dan di akhirat? Caranya adalah dengan menuntut ilmu. Siapa yang tidak ingin kedudukannya dilebihkan dari orang lain di dunia maupun di akhirat? Caranya adalah dengan talabul ilmi, dengan menuntut ilmu. Maka jangan bosan dalam menuntut ilmu ini. Usahakan setiap hari ada ilmu yang kita pahami, ada ilmu baru yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Jangan sampai hari ini sama dengan hari kemarin, bahkan lebih buruk. Ini adalah khasir, orang-orang yang merugi. Belajarlah sampai kita merasakan nikmatnya mendapatkan ilmu. Belajarlah sampai kita merasakan manisnya ilmu. Kemudian selanjutnya adalah seseorang dalam menuntut ilmu, banyak ilmu yang sudah diketahuinya, namun dia tidak amalkan ilmu tersebut. Namun dia tidak praktekkan ilmu tersebut dalam kehidupannya. Padahal ilmu dituntut adalah untuk diamalkan. Ilmu dituntut adalah untuk menjadi penerang dalam kehidupan seseorang. Jangan sampai seorang yang alim sama dengan orang yang tidak alim. Sama-sama tidak mengamalkan ilmu. Ini tidak boleh terjadi. Seseorang penuntut ilmu dituntut untuk mengamalkannya. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah, oleh kedua orang tua kalian juga adalah pengamalan dari ilmu. Jangan sampai di sekolah belajar banyak hal, tapi di rumah akhlaknya berbeda 100% dari apa yang dipelajari di sekolah. Di sekolah diajarkan berkata baik, di rumah kata-katanya kasar. Di sekolah diajarkan agar disiplin, di rumah berantakan. Di sekolah diajarkan agar menghormati semua orang yang lebih tua, di rumah dia tidak pernah menghormati orang tuanya, kakaknya, dan sebagainya. Ini jangan sampai terjadi. Harus ada pengamalan dari setiap ilmu yang dipelajari di sekolah ini. Imam Ahmad mengatakan, tidaklah saya meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah kecuali saya pernah mengamalkan. Ini Imam Ahmad, orang yang alim besar. Dia mengamalkan setiap ilmu yang dia pelajari. Kita harus bersemangat untuk menuntut ilmu dan juga harus melipat gandakan semangat untuk mengamalkan setiap ilmu. Dengan pengamalan ilmu itulah kita akan semakin terbantu menghafal, mengingat ilmu tersebut. Nah, ini harus menjadi catatan bagi kita. Semakin hari hendaknya kita semakin baik, Semakin hari hendaknya perilaku kita, sikap kita, adab kita, etika kita harus menjadi lebih baik. Karena itulah yang diharapkan oleh orang tua kalian. Orang tua kalian tidak mengharapkan hal-hal lain ketika kalian dimasukkan ke sekolah ini. Yang diharapkan adalah kita semakin hari semakin baik adabnya, ibadahnya, akhlaknya dan sebagainya. Kemudian dalam menuntut ilmu ini seseorang tidak boleh putus asa. Tidak boleh merasa saya ini sangat susah pahamnya, sangat susah saya menghafal, lambat sekali, sering ketinggalan dengan teman-teman. Sehingga ini akan menyebabkan dia putus asa dalam menuntut ilmu dan banyak terjadi ini. Bagaimana caranya agar seseorang tidak putus asa dalam menuntut ilmu ini? Maka dia harus mengulang lebih banyak daripada orang lain. Subhanallah, ada sebagian teman-teman kita yang mungkin dengan memperhatikan pelajaran guru saja, keterangan guru, dia sudah cukup. Dia nggak perlu ulangi lagi. Sementara yang lain dia harus ulangi sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali. Maka antum jangan samakan dengan teman. Teman saya nggak belajar, tapi dia mungkin sudah paham. Ada orang yang cukup dengan mendengar penjelasan, dia sudah cukup. Dia sudah paham. Tapi ada orang yang memang harus diulangi dan diulangi terus. Nah, ini harus disadari. Di mana kemampuan kita? Apa yang bisa kita lakukan, itulah yang kita lakukan. Dengan menghafal, kita hafal. Dengan cukup mendengar saja, maka harus diperhatikan keadaan diri kita masing-masing. Kita harus tahu dengan keadaan diri kita masing-masing. Ingatlah bahwa di antara murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Muazzinnya Fustad, muazzinnya Masjid Ammar bin As di Mesir. Beliau ini adalah pada mulanya orang yang sangat lambat dalam memahami pelajaran. Lambat sekali dalam memahami pelajaran. Bahkan dikatakan 40 kali Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan suatu pelajaran, dia tetap tidak paham.
dia tetap tidak paham dengan pelajaran itu. Sampai 40 kali, antum kan belum 40 kali, antum juga belum 40 kali diterangkan oleh Ustaz. Ya, 40 kali diterangkan belum paham. Bahkan Syafi'i mengatakan, "Wahai Rabi', seandainya ilmu itu bisa saya suapkan ke mulutmu, saya akan suapkan." Saking inginnya Asy-Syafi'i memberikan ilmu kepada muridnya ini. Ya. Tapi bagaimana Asy-Syafi'i rahimahullah mengajarkan ilmu kepada muridnya ini supaya paham seperti teman-temannya yang lain, Al-Muzani dan sebagainya. Maka setelah teman-temannya keluar, ya, Asy-Syafi'i memanggil kembali Rabi' ini. Kemudian Asy-Syafi'i ulang-ulangi pelajarannya sedikit demi sedikit sampai akhirnya Rabi' ini paham dengan ilmu yang diajarkan oleh Asy-Syafi'i. Jadi harus menambah usaha, ya, menambah usaha dalam menuntut ilmu. Jangan sampai tidak paham, jangan sampai tidak mengerti apa yang diterangkan oleh guru, ustadz dan ustazah. Kalau tidak paham, tanyakan lagi ke ustadznya di dalam kelas ataupun di luar kelas. Ketemu ustadznya, tanyakan. Ya, dahulu saya juga begitu. Antara rumah dengan sekolah saya jauh, dan ketika pulang, ya, saya selalu ya berjalan dengan guru. Di jalan, ya, saya tanyakan ilmu kepada guru. Alhamdulillah saya paham ilmu nahu dengan cara seperti itu di saat kelas 2 ataupun kelas 3 MTS. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih ingat apa yang diajarkan, diterangkan oleh guru. Sepanjang perjalanan mungkin ada 1 kilo ya dari sekolah ke tepi jalan tempat kita menunggu mobil. Ya. Ini harus jadi cerita, harus jadi ya pelajaran bagi kita semua. Kalau tidak paham, usahakan memahaminya. Jangan dibiarkan begitu saja. Kemudian di antara penyakit atau penghalang dalam menuntut ilmu ini adalah hubbut taswif, yaitu suka menunda-nunda. Hari ini ada tugas dari guru, kerjakan hari ini. Ya, hari ini ada hafalan, ya hafal hari ini. Jangan ditunda, nanti saja, nanti malam saja. Ternyata ada kesibukan sehingga lupa. Besoknya beralasan saya lupa Ustaz. Ya. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Apa yang menjadi tugas hari ini kerjakan hari ini. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim bahwasanya menunda-nunda itu termasuk di antara tentara iblis. Kata Ibnul Qayyim, at-taswif min a'zami junudi iblis. Bahwa suka menunda-nunda pekerjaan ya yang harus dikerjakan hari ini ditunda-tunda, itu termasuk tentara iblis yang paling besar. Termasuk langkah iblis menyesatkan manusia yang paling besar. Sebab kalau lama-lama ditunda, dia menjadi berat, akhirnya tidak sanggup dikerjakan. Oleh sebab itu apa yang menjadi tugas antuna hari ini kerjakan. Ya, sehingga besok ada lagi tugas yang baru bisa dilaksanakan. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Setiap hari ada pelajaran baru yang disampaikan oleh Ustaz, ada tugas juga. Nah, tugas ini harus dilaksanakan, harus dikerjakan. Kalau PR, jangan PR dihafal di sekolah. Ya, jangan tugas yang di rumah atau di asrama dikerjakan di sekolah. Ini akan mengganggu pelajaran yang lain. Ini akan mengganggu guru lain. Ya, bahasa Arab ya dikerjakan pas jam matematika atau jam matematika dikerjakan pas bahasa Arab. Ini membuat antum nggak paham pelajaran. Ya, membuat konsentrasi jadi tasyattut, pecah belah sehingga tidak paham pelajaran. Ini harus dihindari oleh seorang penuntut ilmu. Barangkali ini yang bisa Ustaz sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Tetap semangat dalam menuntut ilmu. Tetap semangat dalam berjuang. Sesungguhnya ilmu itu adalah pangkal kemuliaan kita di dunia dan di akhirat. Dan tidak ada kemuliaan yang bisa diraih oleh seseorang kecuali dengan perjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.